Balas Dendam Misteri yang Tak Dianggap. Sebuah novel karya dari author Kiss, bab 71, Aku Mohon Bertahanlah. Persembahan audio Tun, dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Andreas mengangkat teleponnya terlebih dahulu, sebelum dia meluapkan amarahnya pada ibu dan tantenya karena telah membohongi dirinya. Halo, selamat malam. Apa benar ini dengan Tuan Andreas Pratama? Benar, ini dengan saya sendiri. Saya dari pihak kepolisian ingin melaporkan bahwa mobil mantan istri Anda yang bernama Aluna menabrak jembatan pembatas jalan. Mobil istri Anda jatuh ke dalam jurang dan meledak. Apa? Andreas terkejut mendengar laporan dari pihak kepolisian. Jantung pria tampan itu rasanya ingin keluar dari tubuhnya. Dunia Andreas seolah berhenti ketika mendengar kabar buruk tersebut. Di mana kejadiannya? Tanya Andreas dengan suara yang bergetar. Pria tampan itu merasa syok dengan apa yang baru saja ia dengar. Tak dapat dipungkiri rasa khawatir membelenggu jiwanya. Di Jalan Ek-Ek, Tuan. Saya akan ke sana sekarang. Andreas mematikan teleponnya lalu berlari keluar dari rumahnya. Pria tampan itu terlihat sangat panik. Tanpa menyapa siapapun yang ia temui, Andreas mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dalam pikirannya saat ini hanyalah ada Aluna. Bagaimana keadaan mantan istrinya itu? Apakah dia baik-baik saja? Andreas merasa amat bersalah karena telah menceraikan Aluna. Andai saja pria tampan itu mempercayai Aluna pada malam itu, pasti semuanya tak akan begini. Aluna masih berada di sampingnya. Bayangan di mana dia menceraikan Aluna masih terekam jelas di kepalanya. Wajah Aluna yang sembab dan terluka karena ulahnya. Sorot mata penuh luka dan putus asa Aluna saat menatap Andreas pada malam itu amatlah membuat pria tampan itu merasa sesak. Aku mohon bertahanlah. Jangan tinggalkan aku. Aku akui aku salah. Maafkan aku yang tidak percaya padamu, sayang. Aku sadar, kalau aku masih cinta sama kamu, bertahanlah. Aku janji akan membahagiakan kamu. Berikan aku kesempatan ketiga. Maka aku akan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Asal kamu tahu, An, aku memang jahat pada Kinara. Tapi aku tidak pernah jahat pada kamu. Aku mencintaimu tulus dari hatiku yang dalam. Bahkan aku rela menunggu kamu bercerai dengan Kinara. Aku tidak meninggalkanmu saat kamu mengkhianatiku dengan meniduri Kinara. Andreas meneteskan air matanya. Pria tampan itu sadar bahwa hatinya masih tertera nama Aluna di dalamnya. Selama seminggu ini, pria itu merasa sangat kesepian. Tidak ada lagi tawa Aluna, tidak ada lagi kecupan hangat di pagi hari. Andreas merupakan pria yang pelin-pelan. Terkadang dia tak merasa yakin dengan apa yang dia rasakan. Seminggu tanpa kehadiran Aluna di sampingnya membuat Andreas hampa. Mereka telah menjalin hubungan asmara selama bertahun-tahun. Banyak kenangan indah di antara mereka. Aluna yang selalu tulus padanya membuat Andreas selalu merasa tenang bila sedang menghadapi masalah. Meski Aluna suka menghabiskan uang Andreas, wanita cantik itu juga setia bila Andreas sedang kesusahan. Masih teringat saat di mana Andreas pertama kali merintis perusahaannya sendiri tanpa ada bantuan dari orang tuanya. Aluna lah yang membantu Andreas. Dia yang selalu ada di masa-masa sulit Andreas. Tak jarang Aluna memberi ide cerdas, sehingga membuat Andreas mampu mengelola perusahaannya. Itulah sebabnya mengapa Andreas menjadi tameng bagi Aluna di dunia model. Karena jasa wanita itu teramatlah besar. Aku salah. Aku mohon maafkan aku. Aku bodoh karena tidak percaya sama kamu, sayang. Andreas menambah laju kecepatannya. Pria tampan itu mencengkeram erat setir mobilnya. Kata-kata Aluna di malam perpisahan mereka masih terngiang-ngiang di telinganya. Aku mohon, berikan aku kesempatan ketiga. Aku janji akan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.